Ditangkapnya SJ selaku tersangka kasus penipuan investasi berbuntut panjang dan menyeret nama Wali Kota Pekanbaru Dr. Firdaus MT. SJ diduga juga melakukan pemalsuan surat kepemilikan lahan milik Haji Sulaiman. Pengacara Sulaiman, Datuk Novendi, menuding pemalsuan surat kepemilikan lahan tersebut tak terlepas dari keterlibatan sejumlah pihak, dari mulai lurah, camat, hingga menyebut nama Wali Kota Pekanbaru. Namun tudingan Novendi ini dibantah dengan tegas oleh pihak Wali Kota Pekanbaru. Kabid Pengelola Informasi Komunikasi Publik Kota Pekanbaru, Mawardi Zakaria, menyatakan tudingan pengacara Haji Sulaiman itu tidak benar karena tidak ada hubungan antara kasus yang menimpa SJ dengan Wali Kota Pekanbaru. Simak pernyataan pengacara Haji Sulaiman, Datuk Novendi, dan klarifikasi Wali Kota Pekanbaru berikut ini. Jadi memang saat ini kita sedang melaksanakan proses hukum ya. Kita sedang melakukan upaya hukum terhadap yang diduga menyerobot lahan klien kita. Jadi di sana itu ada memang yang sekarang jadi tersangka itu SJ. Dia membuat kegiatan-kegiatan di sana, baik penanaman kemarin yang kita masih penanaman porang, ada juga bikin kolam ikan mungkin di sana, juga ada penanaman bibit durian musangking. Nah, terhadap kepemilikan lahannya itu kita sedang melakukan proses hukum. Jadi ada kita temukan diduga surat-surat palsu yang menjadi dasar kepemilikan dia. Nah, itu sudah kita buat laporan polisinya. Nah, saat ini sedang proses di tingkat penyelidikan. Nah, ini sedang kita upayakan supaya segera naik. Nah, terhadap indikasi-indikasi ada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat juga dalam penyerobotan maupun pembuatan surat-surat dasar kepemilikannya, tetap akan kita lakukan upaya hukum. Siapapun itu yang terlibat akan kita lakukan upaya hukum, baik itu lurahnya, camatnya, atau bahkan mungkin indikasi diduga ada keterlibatan wali kotanya juga kita lakukan upaya hukum. Jadi sepanjang yang hari ini kita terima informasi, kita miliki bukti-bukti, diduga memang ada. Jadi memang ada keterlibatan atau bisa dikatakan peran dari wali kota dalam hal penyerobotan lahan di atas klien kami. Tapi secara hukum, saya selaku kuasa hukum tetap menghormati proses hukum karena memang kita mesti menghargai azas praduga tak bersalah. Nah, bagaimana hasilnya nanti tentu kita percayakan kepada penegak hukum dan pengadilan sendiri yang membuktikan. Nah, makanya kita jika ada yang menganggap ini tidak benar, ya silakan lakukan upaya hukum atau silakan bela diri. Nah, silakan dibuktikan bahwasannya tidak ada keterlibatan. Tapi sepanjang ini yang kami dapatkan informasi, yang kami pegang bukti-bukti ada keterlibatan, dugaan ada peran aktif dari wali kota dalam hal penyerobotan lahan tersebut. Jadi memang ada mungkin ya orang-orang yang mengatasnamakan dari pihak wali kota atau mungkin dari pihak Pemko berusaha menghubungi saya setelah beberapa waktu lalu rame di media online mengenai upaya hukum yang kita lakukan. Namun saya menganggap ini hanya sebagai undangan atau yang informal. Nah, sampai saat ini secara resmi ataupun formal belum pernah ada pihak Pemko ataupun wali kota sendiri yang mengundang kami, saya selaku kuasa hukum, begitu juga klien saya, untuk bertemu membicarakan mungkin mengklarifikasi kebenaran apakah benar wali kota, camat, lurah terlibat dalam hal menerbitkan surat yang diduga palsu kepemilikan saudara SJ. Nah, sampai hari ini belum ada secara resmi, tapi kalau memang ada beberapa orang yang menghubungi, saya anggap itu informal. Nah, memang sampai hari ini saya tidak menanggapi pihak-pihak yang ingin bertemu secara informal itu.
Dapat kami jelaskan di sini, kawan-kawan sekalian dan para masyarakat Kota Pekanbaru, apa yang disebut itu sama sekali tidak ada kaitannya antara kasus SJ yang saat ini katanya ditahan di Polda Sumatera Utara dan ditangkap di Polda Sumatera Utara saat ini, bahwa kasus yang sebenarnya adalah kasus bisnis antara SJ dengan teman bisnisnya dalam pembangunan kawasan agro Durian Musangking, di mana SJ ini dengan kawannya adalah memiliki hubungan bisnis mulai dari properti, dan sekarang mereka mencoba beralih ke agro bisnis, pertanian dan perkebunan, dan mereka tertarik untuk membuat bisnis penanaman pohon durian musangking. Nah, lalu dengan ikatan bisnis tersebut, ternyata mereka tidak sependapat jalan, tak seperti apa masalahnya, kami tidak mendalaminya. Yang pasti terjadi perselisihan antara SJ dengan teman bisnisnya ini. Inilah kasusnya. Anehnya, berita penangkapan SJ terkait dengan kasus bisnis dia dengan temannya itu, kasus durian musangking ini, tiba-tiba dikait-kaitkan dengan kepemilikan lahan oleh SJ yang ada di daerah Rumbai Barat dalam yang ditanam produk agro tanaman porang. Dapat kami jelaskan di sini, berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti dari Camat Rumbai Barat dan Lurah Rumbai Barat, ternyata tanah yang disebut sengketa tersebut, tanah yang disebut diserobot tersebut sama sekali bukan diserobot oleh saudara SJ. Kembali kami tegaskan, kasus SJ dengan kasus tanah porang yang sekarang itu tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi ada pihak yang mengaitkannya, entah dengan tendensi apa kita tidak tahu. Status tanah oleh SJ pada tanah porang itu adalah status jual beli. Pada tahun 2009 ada SKT aslinya dipegang oleh pihak yang bersangkutan, dan ada perdaman dengan akta notaris antara SJ dengan Pak Sulaiman yang disebut sebagai pemilik lahan itu sendiri, dan ada bukti jual beli, kwitansi dan sebagainya pada tahun 2009. Nah, ini perlu kita luruskan. Kemudian dalam video yang durasi dari podcast yang disebarkan oleh kawan-kawan kami di media sosial, disebutkan di situ, saya selaku juru bicara pemerintah Kota Pekanbaru, karena saya adalah di Dinas Kominfo, sesuai dengan Permen Kominfo nomor 95 tahun 2019, bahwa Kominfo adalah corporate brandingnya pemerintah daerah. Maka kami perlu di sini selaku juru bicara pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa di dalam salah satu durasi video tersebut disebutkan bahwa wali kota juga meninjau lahan-lahan tersebut pada saat tertentu. Perlu kami dengan menampilkan beberapa foto SJ ada bersama wali kota di lokasi itu. Perlu dipahami, kehadiran wali kota di lokasi tersebut pada saat peninjauan itu bukan meninjau lahan SJ, tetapi wali kota meninjau jalan Auto Ring Road yang menghubungkan antara Kota Pekanbaru ini menuju ke pintu tol dan Siak 6. Kemudian juga disebutkan dalam berita tersebut, dalam narasi yang dibacakan oleh saudara saya, teman saya, bahwa wali kota juga meresmikan penanaman porang secara resmi. Perlu dipahami bahwa wali kota melakukan itu adalah berdasarkan undangan, permintaan, karena sesuai dengan instruksi Presiden bahwa di masa pandemi COVID ini agar masyarakat bangkit dan pulih ekonominya, kepada masyarakat agar mempergunakan lahan-lahan yang sudah ada. Lalu wali kota menerbitkan Perwaku nomor 213 tahun 2020 menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang memiliki lahan yang kosong agar menghidupkan menjadi lahan produktif. SJ dan kawan-kawannya dan dibantu oleh rekan-rekan dari kelompok tani agro sukses selalu, dan juga didukung oleh kawan-kawan yang dari pabrik porang dan asosiasi porang di Provinsi Riau, lalu melaksanakan penanam porang di kawasan lahan tersebut dan diundang oleh wali kota menghadirinya. Jadi tidak ada kaitannya status lahan itu dengan program pemulihan ekonomi masyarakat. Maka kami perlu tegaskan di sini, berita yang sudah dikeluarkan disebarkan kemana-mana tersebut adalah berita yang dikait-kaitkan, yang sama sekali tidak ada kaitannya. Ini sangat kita sayang sekali, sehingga wali kota Pekanbaru pada prinsipnya di sini adalah sudah tercemarkan nama baiknya pada sesuatu yang tidak dilakukannya. Wali kota tidak pernah tahu dan tidak pernah ikut seurusan dalam hal kepemilikan lahan yang ada pada SJ dan kawan-kawannya. Semoga kita semua kawan-kawan, terutama kawan-kawan media, lebih arif dalam menulis pemberitaan dan lebih check and recheck dan balance
serta menghormati undang-undang jurnalistik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terima kasih, semoga kita semuanya memahami itu.